Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, kita sudah memasuki 17 bulan suci Ramadan. Ya, pada tanggal 17 ya 7 Ramadan kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita memperingati nuzulul Quran atau memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, nuzulul Quran 17 Ramadan niki jatuh pada malam Selasa niki. Ya. Jadi kita umat Islam, kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran niki turun pada bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran niki turun pada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh ya untuk mentaburkan Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kenapa pelungguh sami tersuruh membaca Al-Quran? Ya, suruh mentadabburkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena disitulah tempat turunnya Al-Quran ya pada bulan suci Ramadan. Maka kalau kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, mengaku sebagai umat Islam, maka kita harus memperingati nuzulul Quran atau peristiwanya turun Al-Quran ini pada bulan suci Ramadan. Kenapa kita memperingati? Agar kita ingat, agar kita mengingat sejarah, agar kita tahu pirana turun Al-Quran. Itu perlu kita tahu, perlu terbada bija jari kita semua. Oh, anak Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Kita harus beritahu anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena nanti bijam-bijam kita, bijam pelungguh sami niki ya jadi penerus agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu itu
namanya memperingati peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran iki. Ya, kita berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sebagai petunjuk hidup kita. Nah, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi Al-Quran niki adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi dia adalah sebagai petunjuk kita. Petunjuk itu maksudnya adalah arah kita. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita semua, sebagian alam. Di sini maksudnya sebagai manusia, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Ya, yang hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jangan sampai kita lupakan untuk memperingati ya, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang artinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maksudnya huda di sini furqan ya. Quran maksudnya di sini. Ya, unzila fihil Quran hudan linnas wa minal huda wal furqan. Di sini al-furqan ya. Ya, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi bulan Ramadan niki ia tak turun Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Hudan linnas, hudan linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas, petunjuk bagi kita semua niki. Jadi Al-Quran niki ia jadi petunjuk teh. Ya jadi petunjuk pelungguh sami dalam hidup niki, dalam apa kepada manusia. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas apa? Penjelas dari petunjuk. Nah, dia sebagai penjelas mengenai petunjuk. Nah, petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari Al-Quran niki adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas petunjuk itu. Wal furqan. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari yang apa? Petunjuk dari yang benar, petunjuk dari yang batil. Dari B. Dari kita tahu, oh ini kanggo, oh ini kanggo, oh ini salah, nih kena. Itu kita tahu dari mana? Itu kita tahu dari petunjuk Al-Quran.
Al-Qur'an niki. Nah, makanya Al-Qur'an niki adalah hudal linnas wa bainat, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas petunjuk itu. Nah, jadi dia Al-Qur'an niki adalah dia menunjukkan pelungguh sami. Setelah menunjukkan pelungguh sami, dia akan menjelaskan bedek kanggo, nendek kanggo, batil, mendek batil, mana haram, mana halal, sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya wa bainat minal huda, sebagai penjelas bagi petunjuk itu, sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk itu niki. Itu Al-Qur'an. Ya. Minal huda wal furqan. Nah, jadi Al-Qur'an niki adalah turun pada bulan suci Ramadan. Ya. Al-Qur'an niki adalah sebagai petunjuk bagi kita semua dan sebagai penjelas bagi kita, itu bulan suci Ramadan niki. Ya. Ayat Al-Qur'an yang mula-mula diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Alaq ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dari ayat, ya, si pertama terima pertama terimanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5 niki. Ya, jadi ya, ayat yang pertama turun yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, surat Al-Alaq. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima surat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung gemetar semua tubuhnya, langsung beliau sakit ketika membaca surat ini. Ya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki jamaah nerima surat Al-Alaq niki, disuruh baca. Kata Rasulullah, saya tidak baca wahai Jibril. Ya, saya tidak bisa baca nih Jibril. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Saya tidak bisa Jibril. Iqra Muhammad, saya tidak bisa Jibril. Kata Rasulullah SAW, Iqra Muhammad. Nah, terus disuruh oleh malaikat untuk membaca surat ini. Nah, beliau berusaha agar bisa baca surat Al-Alaq ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, langsung tubuh Rasulullah gemetar, berkeringatan, langsung tiba-tiba langsung sakit beliau, ya, ketika membaca surat ini. Tapi dengan izin Allah, ya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca surat ini. Ya. Alhamdulillah, sebab beliau bisa baca surat niki, alhamdulillah kita bisa mengaji, kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, itu harus kita syukuri. Kita harus syukuri sebesar-besarnya. Seandainya beliau tidak bisa membaca Al-Qur'an, seandainya beliau tidak bisa membaca surat niki, mungkin
kita semua tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi itulah hikmahnya niki jamaah. Sebab beliau bisa ngaji, sebab beliau bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, kita pun sebagai umat baginda Rasulullah SAW lah bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Ya, bahkan banyak sekarang, ya, banyak anak-anak, banyak orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Masya Allah, itu luar biasanya. Ya, sampai-sampai dia bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena itu berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus syukur kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena sebab beliau bisa mengaji, sebab membaca Al-Quran, kita sebagai umatnya pun bisa membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran niki adalah hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, sebagai petunjuk teh. Nah, berarti Al-Quran niki adalah sebagai petunjuk pelunggu sami. Ya. Sebagai penjelas petunjuk pelunggu sami. Nah, jadi mendik tahu petunjuk bisa lalu ide jok mas bagi. Mendik tahu jalan jok mas bagi mesti kepusa. Nah, yang suruh mun jok jauh mesti berketuan dengan si tahu jalan. Nah, si tahu jalan atau jalur. Nah, oh nih kan jok mas bagi los. Nah, wabaina minal, nah dijelaskan. Setelah kita bertanya kepada orang yang bisa tahu jalurnya, kita akan dijelaskan, oh ini belok kiri, oh ini los. Nah, begitu juga Al-Quran. Ya, begitu juga Al-Quran iki. Sebagai petunjuk kita, sebagai jalan kita, sebagai penjelas-penjelas petunjuk kita nanti. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang batil. Itu sebab ya petunjuk dari Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, kita lanjut. Berarti surat yang pertama kali yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq niki. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah ayat yang pertama kali diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau niki disuruh membaca surat niki yang sudah dijelaskan tadi adalah langsung beliau gemetar, langsung tiba-tiba beliau sakit niki ketika pertama kali menerima ayat ini. Alhamdulillah beliau bisa membacanya. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sebab beliau bisa membacanya niki, kita sebagai umatnya pun bisa membacanya. Bahkan orang bisa menghafalnya sampai 30 juz. Yang tadi saya sudah jelaskan kisah beliau ketika menerima surat Al-Alaq niki. Nah, namun belum merupakan ayat dakwah, hanya bersifat menyiapkan, ya, untuk menyiapkan Rasulullah SAW untuk menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala niki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mudaththir, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barulah setelah diturunkan Al-Quran surat Al-Mudaththir niki, barulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki berdakwah dengan terang-terangan niki. Nah, berdakwah Rasulullah secara terangan. Nah, kemudian ayat-ayat selanjutnya turun untuk pedoman dakwah niki yang mengandung perintah dan larangan. Nah, jadi Rasulullah SAW baru beliau berdakwah secara terang-terangan. Ya. Dulu Rasulullah SAW niki dulu baginda Rasulullah SAW berdakwah niki masih secara sembunyi-sembunyi. Nyebut-nyebut berdakwah Rasulullah SAW, tetapi sebab masuknya Umar ya, ketika turun ayat Al-Mudaththir ketika turunnya ayat Mudaththir niki baru berdakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan, secara terbuka. Ketika itu niki ada namanya sahabat beliau Umar ya. Nah, niki dulu ceritanya Umar niki adalah musuhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah beliau masuk Islam ya, ketika mendengar putrinya sedang membaca Al-Quran. Langsunglah beliau meneteskan air mata, langsung gemetar hatinya ketika mendengar bacaan surat Al-Quran, membaca Al-Quran. Ketika itulah beliau masuk Islam, yaitu Umar, dan langsung sebagai sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kisahnya Umar niki ketika dia mendengar namanya Muhammad juga udah nggak suka. Ya, ini kisahnya Umar. Dan dengar doang Nabi Muhammad, kan dia dengar demen aran si Umar. Tetapi sekarang alhamdulillah, dulu gitu ya, sekarang beliau atau Umar bin Khattab niki masuk Islam. Nah, sekarang sebaliknya, beliau sebagai pengawal, beliau sebagai penguat Islam juga. Itu. Nah, barulah dia di sana berdakwah secara terang-terangan. Ya, karena Umar niki adalah orang yang sangat ditakutkan. Nah, kalau ada macam-macam pada baginda Rasulullah SAW, langsung tewas. Nah, ketika itulah Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan. Jadi semakin kuat Islam, semakin kuat dakwahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ada yang di sana, ada Umar bin Khattab yang sangat ditakuti di kafir Quraisy niki. Ya. Nah, jadi turunnya Al-Quran surah Al-Mudaththir niki baru Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya kita perlu kita memperingati
nuzulul Quran atau memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Kenapa segala kata Nabi, perbuatan dan tindakan beliau adalah merupakan tafsiran dari Al-Quran. Ya, maka ketika Aisyah ditanya oleh sahabat baginda tentang akhlak baginda Rasulullah SAW niki, Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Dari mempelungguh sami dan kita semua kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah SAW, kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah SAW adalah lihat di dalam Al-Quran. Jadi sama persis, akhlak Rasulullah itulah akhlak Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jadi menepele pelunggu sami lihat, menepele pelangi seriu, membayangku akhlak Rasulullah, lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah disebutkan, ya. Karena di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri toladan yang baik, yang harus kita contoh sebagai umat beliau. Ya, apa yang beliau katakan, apa beliau kerjakan, semua dicontohkan oleh para sahabat karena cintanya mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah SAW, ya, dari perkataannya, dari pekerjaan beliau, semua contoh-contoh beliau yang baik kita ikuti. Itulah benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, kita sebagai umat mengaku mencintai beliau, haruslah senantiasa membuktikan dengan mencontohkan sikap beliau, karena beliau diibaratkan sebagai Al-Quran yang berjalan iki. Ya, jadi dia mengajak pelunggu sami, mari kita memperingati nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Kenapa perlu jangan sampai ya hilang untuk memperingati Al-Quran. Maka marilah kita membangkitkan memperingati nuzulul Quran ini, agar generasi-generasi kita nanti ya tahu tentang apa itu nuzulul Quran, apa itu peristiwanya Al-Quran. Ya, dan semoga kita selalu berikan kesehatan, panjang umur dan ridha Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Allahumma fiikum wal hadi ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi